Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hanif Labaika dalam pembelajaran matematika kelas 4. Materi pembelajarannya adalah aplikasi pecahan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah agar peserta didik dapat memecahkan masalah pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita mempelajari tentang aplikasi pecahan, kita pelajari dulu tentang operasi hitung pecahan. A. Penjumlahan dan pengurangan pecahan berpenyebut sama. Contoh 1. 4/5 ditambah 6/5 sama dengan. Karena penyebutnya sama, kita bisa langsung menjumlahkan pecahan tersebut. 4 ditambah 6/5. Jadi hasilnya 4 tambah 6, 10/5. 2. 8/3 dikurang 7/3. Karena penyebutnya sama, kita bisa langsung mengurangkan pecahan tersebut. 8 dikurangi 7/3. 8 dikurangi 7, 1/3. Jadi hasilnya adalah 1/3. B. Penjumlahan dan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Contoh soal 2/3 ditambah 1/4 sama dengan. Untuk mengerjakan soal yang berbeda penyebut, kita harus samakan terlebih dahulu penyebutnya dengan mencari KPK dari 3 dan 4, atau bisa juga dengan mengalihkan kedua penyebut tersebut. Nah, 2/3 ditambah 1/4, kita kalikan penyebutnya. 3 dikali 4, 12. Jadi penyebutnya sekarang adalah 12. 12 dibagi 3, hasilnya 4 dikali 2, dapatnya 8. Ditambah 12 dibagi 4, hasilnya 3 dikali 1, dapat hasilnya 3. Jadi 8/12 ditambah 3/12. Kalau sudah sama, langsung kita jumlahkan pembilangnya. 8 ditambah 3, 11/12. Jadi hasil 2/3 ditambah 1/4 adalah 11/12. Begitu pula dengan pengurangan pecahan berbeda penyebut. Contohnya 3/2 dikurangi 2/5 sama dengan. Karena penyebutnya berbeda, kita samakan dengan mengalihkan 2 dikali 5, hasilnya 10. Jadi sekarang penyebutnya adalah 10. 10 dibagi 2, hasilnya 5, dikali 3, hasilnya 15. Lalu 10 dibagi 5, dapat 2. Dikali 2, hasilnya 4. Kita kurangkan pembilangnya. 15 dikurangi 4 sama dengan 11/10. C. Perkalian pecahan. Untuk perkalian pecahan, kita bisa langsung mengalihkan pembilang dikali pembilang, penyebut dikali dengan penyebut. Contoh soal 3/4 dikali 2/3
sama dengan 3 dikali 2 hasilnya 6. 4 dikali 3 hasilnya 12. Jadi 3/4 dikali 2/3 hasilnya adalah 6/12. D. Pembagian pecahan. Yang harus diingat, untuk membagi pecahan harus diubah dulu menjadi perkalian dengan syarat bilangan pecahan kedua dibalik antara pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Contoh soal 3/5 dibagi 2/4 sama dengan 3/5 dikali 2/4-nya kita balikkan menjadi 4/2. Jadi 3 dikali 4 sama dengan 12, 5 dikali 2 sama dengan 10. Jadi hasil dari 3/5 dibagi 2/4 adalah 12/10. Nah, setelah kalian memahami tentang operasi hitung pecahan, kita masuk ke pembahasan kita, yaitu memecahkan masalah pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Contoh soal 1. Ibu mempunyai sebuah semangka. Semangka itu dibagikan kepada 2 anaknya sama besar. Berapa besar bagian yang diterima setiap anak? Untuk menjawabnya, perhatikan gambar semangka berikut ya. Lalu, kita akan memotong menjadi 2 bagian sama besar. Berapa bentuk pecahannya? Ya, kalian benar. Bentuk pecahannya adalah 1/2. Mengapa 1/2? Ingatkah kalian bahwa pecahan adalah bagian dari keseluruhan? Jadi, 1 merupakan bagian ya, artinya 1 potongannya, sedangkan 2 adalah jumlah bagian dari potongannya. Maka 2 ditulis sebagai penyebutnya. 1/2 bisa dibaca setengah atau 1/2. Jadi, besar semangka yang diterima setiap anak adalah 1/2. 2. Andi mengerjakan soal selama 3/4 jam. Coki mengerjakan soal selama 2/5 jam. Siapakah yang lebih lama mengerjakan soal? Untuk soal seperti itu, kita akan menjawab dengan menggunakan perbandingan pecahan. Untuk membandingkan pecahan, kalian hanya perlu menggunakan perkalian silang. 3/4, 2/5. Kita bandingkan dengan menggunakan perkalian silang. Jadi, 3 dikali 5, 4 dikali 2. 3 dikali 5, 15. 4 dikali 2 hasilnya 8. Hasil akhirnya kalian bandingkan antara 15 dan 8. Manakah yang lebih besar? Karena 15 lebih besar daripada 8, maka perbandingannya menghadap ke yang lebih besar. Jadi, yang lebih lama mengerjakan soal adalah Andi. 3. Ana membagi roti menjadi 8 bagian sama besar. Adiknya memakan 2/8 bagian roti. Berapa bagian roti yang masih tersisa? 1 bagian roti yang telah terpotong itu bisa kita tulis dengan 8/8. Jadi 8/8 dikurangi 2/8. Karena penyebutnya sama, maka kita bisa langsung mengurangkan 8 dikurangi 2/8.
Hasilnya 6/8. Jadi, bagian roti yang masih tersisa adalah 6/8. 4. Edo menyimpan 2/4 kilo jeruk dan 3/5 kilo apel di kulkas. Berapakah berat seluruh buah Edo di kulkas? Karena yang ditanyakan adalah seluruh berat, maka kita gunakan operasi hitung penjumlahan ya. 2/4 ditambah 3/5. Lihat, penyebutnya berbeda, 4 dan 5. Kita samakan terlebih dahulu dengan cara mengalihkan. 4 dikali 5 hasilnya 20. Jadi penyebutnya adalah 20. Nah, setelah kita samakan penyebutnya sama-sama 20, kita masuk ke operasinya. 20 dibagi 4 dapatnya 5. 5 dikali 2 10. Jadi 10/20 ditambah 20 dibagi 5 4. 4 dikali 3 hasilnya 12. Jadi 12/20. 10/20 ditambah 12/20 hasilnya 22/20. 22/20 bisa disederhanakan lagi ya. Sama-sama dibagi 2. Jadi hasilnya 11/10. Kemudian 11/10 bisa kita sederhanakan lagi menjadi pecahan campuran, yaitu 1/10. Jadi berat seluruh buah Edo di kulkas adalah 1/10 kilo. 5. Ibu membawa 3/4 potong melon untuk dimakan bersama 4 orang temannya. Besar potongan melon yang diperoleh masing-masing teman ibu adalah, yang harus kalian ingat, ketika ada bilangan asli dalam soal pecahan, maka bilangan asli tersebut bentuk pecahan biasanya adalah bilangan tersebut per 1. Di sini soalnya ada ibu membagikan potongan melon kepada 4 orang temannya. Jadi angka 4 itu kan bilangan asli, dapat ditulis menjadi 4/1. Selain itu, untuk mengerjakan soal yang berkaitan dengan operasi hitung pembagian, itu kita harus ubah ke bentuk operasi hitung perkalian. Dengan syarat, bilangan pecahan kedua dibalik antara pembilang menjadi penyebut dan penyebut menjadi pembilang. Jadi 4/1 dibalik menjadi 1/4. Awalnya 3/4 dibagi 4/1 sama dengan 3/4 dikali 1/4. Langsung dikalikan ya. 3 kali 1, 3. 4 kali 4, 16. Jadi, besar potongan yang diperoleh oleh masing-masing teman ibu adalah 3/16. Nah, itu tadi penjelasan mengenai operasi hitung pecahan dan aplikasi pecahan dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum Ibu akhiri pembelajaran kali ini, jangan lupa 1. Pakai masker ketika keluar rumah. 2. Cuci tangan sesering mungkin dengan menggunakan sabun. 3. Hindari kerumunan dengan menjaga jarak. 4. Makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.